Kegiatan ekonomi Bandung yang didominasi oleh fashion dan industri kreatif membuatnya ditetapkan sebagai Creative Cities Network oleh UNESCO pada tahun 2015. Di tahun yang sama, Bandung kembali kedatangan cerita tentang karya dan keberanian. Di Paledang, lahir Pulas Katumbiri yang dikenal akrab sebagai Puka. Puka menghadirkan kerajinan tangan penuh warna dan makna karya anak-anak disabilitas. Mengusung semangat From Disability to Artability, Puka membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Justru ini menjadi kekuatan mereka untuk berkarya. Di balik perjalanan Puka, berdirilah Desi, seorang aktor yang mengubah empati menjadi dampak nyata. Bagaimana kisah Puka dalam membangun industri kreatif yang inklusif dan berkelanjutan? Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Sampurasun penonton PR. Nah, hari ini kita akan kenal lebih dekat dengan salah satu entrepreneur dari Bandung dan sekaligus founder dari Puka Creative House itu sendiri, yaitu Kak Desi Nur Anissa Rahma. Halo Kak. Halo Abigail. Boleh nih Kak perkenalan diri dulu ke teman-teman PR. Halo teman-teman PR, aku Desi, founder dari Puka. Nah, gimana nih Kak kabar Kakak hari ini? Semangat kah? Happy kah? Tentu Gitu. dong, alhamdulillah senang, happy bisa ketemu sama Abigail lagi di sini dengan teman-teman PR tentunya di sini. Kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Iya benar, kita bakal ngobrol-ngobrol ya. banyak nih. Tadi aku lihat ramai banget nih kayaknya tuh di tempat karya tadi. Iya gitu. betul, ini setiap hari seperti ini nih, ramai sekali gitu di sini dengan teman-teman yang luar biasa gitu. Emang keren-keren sih mereka. Nih udah kita bisa lihat ya nih hasil karya mereka juga nih yang Iya, di betul backdrop sekali, kita. ini dia. Keren banget emang gitu. Makasih. Nah sebelum kita masuk ke Puka nih, aku pengen tahu nih gimana sih kepribadian Kakak, hidup Kakak sebelum adanya Puka ya? gitu. Oke, jadi emang sebelumnya sebelum ada Puka, saya adalah seorang mahasiswa. Mahasiswa waktu itu S2 yang emang menjalankan aktivitasnya seperti biasa ya. Belajar ke kampus gitu, bermain gitu ya sama teman-teman gitu ya untuk cari inspirasi gitu ya. Dan ternyata boom, dapet juga deh idenya dari passion. Oh dari passion, berarti berawal dari Betul, passion gitu ya. betul Berarti udah berapa sekali. tahun nih Kak Puka? Puka alhamdulillah tahun ini kita udah 10 tahun di sini. Wow. Kita awal mulanya dari 2015. Terus ya alhamdulillah sampai sekarang masih membersamai teman-teman berkebutuhan khusus gitu di sini. Alhamdulillah, ini keren-keren banget sih ya penonton PR. Nah, kalau boleh tahu nih berarti berawal dari passion nih. Tapi boleh nggak sih Kak diceritain lebih dalam lagi kok bisa ada Puka? Emang awalnya tuh dari apa sih kayak gitu? Iya, jadi memang awal mulanya dari passion saya di bidang crafting. Ini hobi saya nih kayak gini-gini nih, nyulam, berpayet gitu ya, bikin beading gitu ya, bikin manik-manik. Terus saya buatkan ketika itu dibawa ke kampus, ternyata teman-teman pada suka nih, mendatangkan demand gitu. Jadi, oh kayaknya nih oke nih kalau misalnya kita seriusin buat jadi bisnis gitu kan. Kita bikin pesanan, waktu itu ada 3 tas laptop, akhirnya saya seriuskan menjadi membuatkan suatu branding gitu, Puka gitu. Akhirnya ya sudah, ketika masih self manufacture, cari kira-kira partner mana nih yang bisa saya ajak kerjasama untuk membuatkan suatu produk. Akhirnya nemu dengan teman-teman berkebutuhan khusus gitu ya, dengan teman-teman sekolah luar biasa karena mereka tuh banyak ini ya, di sekolah itu ada namanya mata pelajaran vokasional yang dimana mereka difokuskan untuk membuatkan suatu karya gitu ya, untuk seperti membatik, terus juga kelas crafting, kelas make up class, cooking class dan lain sebagainya gitu. Jadi Puka masuk dari sana, kerjasamanya oke, sebulan kami coba dan langsung lempar ke pasaran, ternyata pasar sangat menyambut gitu, menyambut dengan baik dengan halnya itu karena memang selain produk Pukanya terbilang unik, berwarna gitu ya, colorful, eye catching yang emang apa ya bikin orang tertarik untuk memiliki produk, ternyata ada backgroundnya sendiri ini gitu ya, yaitu adalah buatan teman-teman berkebutuhan khusus gitu. Jadi semakin menarik orang gitu untuk membeli produk gitu. Karena kayak pasti orang-orang tuh yang masih awam tentang teman-teman berkebutuhan khusus ini pasti kayak, oh ternyata mereka bisa ya bikin karya-karya seperti ini. Iya kayak betul gitu. sekali gitu. Jadi setidaknya ada apa ya,
mengubah paradigma masyarakat juga gitu ya, kayak gitu. akan kemampuan mereka. Nah, kalau aku boleh tahu, tadi kan kakak bilang kayak sempat cari-cari partner nih ke berbagai macam partner, terus tiba-tiba ketemu sama sekolah luar biasa ini. Betul. Nah, aku pengen tahu nih, kok bisa kakak kepikiran buat bekerja sama teman-teman disabilitas dan sekolah luar biasa ini, kayak gitu kak? Jadi memang ya salah satunya tadi ya, mereka didukung oleh mata pelajaran vokasional. Ada kelas crafting gitu ya di sana, jadi Puka bisa memanfaatkan itu untuk berkenalan dengan mereka, untuk mereka membuatkan produk lalu Puka jualkan gitu ya ke masyarakat yang lebih luas. Selain itu peluangnya besar sekali karena memang kami melihat adanya potensi di sana. Jadi mereka setelah selesai membuat karya mereka itu hanya disimpan di lemari atau hanya bisa dinikmati oleh keluarga saja atau orang-orang terdekat gitu ya. Dan kan kayaknya sayang banget, padahal mereka punya potensi yang bisa kita arahkan ke yang lebih produk yang fungsional gitu ya. Akhirnya setelah Puka coba, ternyata ya memang oke gitu ya dari kemampuan mereka gitu ya di kelas vokasional tersebut gitu. Jadi ya memanfaatkan potensi yang ada gitulah ya dari teman-teman luar biasa di sini gitu. Kalau kita balik ke 10 tahun yang lalu nih kak, kepikiran nggak sih kak kakak bakal kerja sama teman-teman disabilitas gini? Awalnya enggak sih, karena memang waktu itu kayak self manufacture aja gitu, segalanya sendiri, membuat produk sendiri gitu ya. Jadi admin, marketing dan lain sebagainya, tapi ternyata ya karena sambutan pasar yang memang begitu banyak, kalau pengen ekspansi ya berarti kita harus bisa berpartner tentunya dengan lembaga lainnya gitu ya. Ya salah satunya ya Puka ini yang SLB gitu. Karena ya alhamdulillah ternyata memang sambutannya luar biasa. Betul. Gitu ya. Iya sih, aku juga kemarin ngeliat story Instagramnya gitu kan, kayak lucu-lucu banget. Bahkan ada konten-konten yang lucu gitu ya, yang ngikutin keseharian. Betul. Itu lucu banget sih. Iya, jadi keseharian crafternya ya. Iya gitu. Jadi teman-teman SLB ini juga bisa jadi unique selling point-nya Puka itu sendiri. Betul ya kak. Gitu. Oke. Terus kalau aku boleh tahu nih, gimana sih kak, pernah nggak sih ada keputusan yang paling nekat banget gitu buat Puka sampai kayak kalau ngambil ini bisa jadi risikonya cukup tinggi kayak gitu. Kakak pernah nggak ngambil keputusan itu? Kayak misalnya salah satunya membangun toko ya. Karena memang di toko pasti tentunya akan menambah suatu biaya operasional yang sangat tinggi gitu di sini. Jadi akhirnya kita harus bisa memitigasi resiko tersebut dari penjualan, dari promosi gitu ya, promosi meningkatkan kuantitas dan kualitas konten gitu ya, biar orang-orang tertarik ke toko gitu. Itu sih salah satunya ya, membangun toko gitu. Berarti mitigasinya dari yang konten-konten tadi. Terus Betul. kayak tetap jangan pernah menyerah lah ya, terus aja apapun dilakuin, konsisten gitu ya. Bener banget gitu. Paling itu sih kak, kayak cukup menarik sih, kayak dari teman-teman disabilitas, terus tadi keputusannya juga harus konsisten lah ya. Iya, gitu. Betul. Apalagi menghadapi teman-teman disabilitas yang bisa dibilang nggak bisa ditebak gitu ya, betul sekali gitu ya kak. Iya, nah iya. Pasti kan ada nilai nih kak yang perlu dipegang nih dari kakak sendiri ketika menjalani sebuah usaha kayak gitu, apalagi bareng teman-teman disabilitas. Nilai itu apa sih kak yang kakak berpegang teguh sampai saat ini kayak gitu? Core value dari Puka sendiri itu ada namanya asik. Salah satunya misalnya kan dari kita tuh menciptakan yang suasana yang friendship ya. Salah satu itu friendship. Jadi di sini kita memang gimana pun agar semuanya bekerja dengan maksimal, dengan dengan jiwa yang sehat dan senang gitu ya, jiwa raga yang sehat dan senang. Jadi kita berusahanya di sini kita menampilkan suatu kehangatan gitu ya, suasana yang friendship. Di sini nggak ada kayak bosi atau yang seperti apa gitu ya, senioritas jadi semuanya dipandang teman gitu ya, partner. Di sini kita membangun Puka bersama-sama untuk berusaha membuat nyaman untuk semuanya gitu ya, untuk agar Puka lebih oke lagi gitu ya performance-nya gitu ya. Terus juga selain itu dari skema inklusivitas, di sini kita saling mengerti akan keberagaman yang ada gitu ya, saling tahu kamu sukanya apa dan kamu gak sukanya seperti apa. Jadi agar untuk mengurangi seperti konflik
di antara rekan-rekan teman-teman spesial dan juga tim Puka lainnya gitu ya. Jadi memang kita namanya core value-nya asik gitu. Yang salah satunya ada emang friendship tadi dan lain-lain. ngintip sedikit nih di ruang karya tadi ya, itu Betul. bener-bener kayaknya seru banget gitu, saling ngobrol, bahkan kayaknya udah deket ya tim Puka sama teman-teman spesial ini. Betul gitu. sekali gitu. Kita ya 10 tahun gitu ya. Iya. Tapi ya memang karena memang pada awalnya kan saya mulainya di Kota Garut ya. Terus akhirnya harus pindah ke Bandung. Akhirnya saya menambah komunitas lainnya yang saya ajak di sini buat ajak di Creative House ini. Itu memang mereka rata-rata yang paling lama udah 6 tahun 7 tahun gitu sama Puka gitu. Karena memang ya kenyamanan itu ya yang kami bentuk gitu di sini. Gitu. Kalau kerja sama-sama SLB atau teman-teman disabilitas ini udah dari 2015 juga? Yang di sini belum. Awalnya di 2018 kalau nggak salah. Oh gitu. Nah, Gitu. itu udah cukup lama, udah 5 tahunan, 6 Iya, tahunan, lebih ya, 6 lebih tahun, lah. 7 tahun lah ya. Udah lama banget lah ya Iya. gitu. Nah, gimana sih Kak rasanya perkembangannya dari awal kenal teman-teman disabilitas ini sampai sekarang gitu? Apakah pasti roller coaster banget dong, kayak Betul, ngeliat betul. perkembangan mereka dan segala macam. Gimana sih Kak rasanya gitu? Tentunya untuk saya pribadi sangat mengapresiasi ya atas apa ya namanya, istilahnya mereka tuh keluar dari zona nyamannya mereka gitu ya di sini. Di Puka kan mereka bikin produk, nggak bisa santai-santai gitu ya di rumah. Terus akhirnya mereka harus bikin produk di sini, bekerja di sini, dan kalau misalnya ada event itu kita suka ajak untuk mereka bersosialisasi dengan masyarakat atau dengan konsumen gitu di sana. Karena memang harapannya mereka bisa mandiri dan juga ya lebih percaya diri gitu ya buat bersosialisasi. Jadi sangat senang sekali dengan melihat perkembangan mereka yang awalnya memang nggak pede gitu ya, sedih akan hambatannya gitu ya, tapi mereka bisa lebih perform lah di sini gitu ya, lebih percaya diri gitu untuk menjalani kehidupannya gitu ya masing-masing gitu. Senang banget tentunya, dan alhamdulillah udah dibersamai selama 7 tahun oleh mereka gitu di sini gitu. Kerasa banget berarti ya perkembangannya, apalagi tadi pas masuk langsung disambut, langsung Betul. ayo Kak ke atas, Iya, iya. langsung diajak kenalan. Awalnya kayak cuman tim manajemennya Puka yang nyambut, tapi yuk pelan-pelan kamu deh yang datang buat nyambut tamu iya. gitu. Iya, tapi kayak, oh iya Kak, namanya siapa, lucu banget sih tadi. Apa, cukup kaget Raffi ya, gitu iya, kan. iya, iya. Oh itu tadi namanya Raffi, Iya, yang betul, ngajak betul, kasih Raffi. nama. Iya, iya, iya. Teman-teman, ternyata emang selain mereka mendapatkan skill baru dengan berkarya, tapi mereka juga dapat teman baru ya Kak? Betul gitu di sini, karena kan banyak banget ya. Kami banyak melakukan networking, kita banyak melakukan kegiatan bazar atau kegiatan di luar dari di sini Creative House ya. Jadi memang mereka dibiasakan untuk ketemu orang baru gitu di sini gitu. Nah, kalau boleh tahu nih teman-teman disabilitas ini jenisnya banyak ya Kak? Emang yang Kakak yang ada di Puka sekarang ini tuh ada siapa saja gitu? Ada apa aja gitu? Jenis hambatannya banyaknya bermacam-macam, ada teman Down syndrome, ada autism, lalu ada teman tuli, teman daksa. Kalau teman daksa memang kami yang datang ke rumahnya mereka gitu untuk mengirim bahan untuk mereka buat menjadi produk gitu ya. Terus juga ada cerebral palsy juga gitu, dan tunagrahita. Nah itu gimana tuh Kak pendekatan ke mereka, kan pasti beda-beda ya, bahkan mungkin yang seperti Down syndrome, bahkan autism gitu kan lebih sulit karena mereka lebih ke lebih neurodivergent lah Betul, gitu betul, kan, betul. lebih sulit lah pendekatan itu. Dari Kakak sendiri itu gimana? Sebetulnya alhamdulillahnya memang saya tidak ada basic sebetulnya untuk di pendidikan luar biasa gitu ya. Gitu. Tapi saya learning by doing ya. Selama ini saya banyak belajar ke guru-guru SLB gitu ya, gimana cara pendekatannya, bagaimana cara bersosialisasi dengan mereka gitu ya. Terus akhirnya sekarang jadi paham gitu ya, gimana caranya buat ngobrol dengan teman-teman neurodivergent gitu ya. Tapi alhamdulillah sih nggak ada tantangan yang besar gitu ya, selama kita saling menerima gitu ya, saling mengerti gitu ya akan pribadinya masing-masing. Alhamdulillah bisa, kalau misalnya ada apa-apa bisa dimitigasi gitu sebelumnya gitu ya. Mereka nggak sukanya apa, mereka sukanya apa gitu. Berarti udah sering konsul sama guru-guru mereka Betul, juga betul, gitu ya. betul. Nah, kan apa ya Kak, kalau misalnya pasti ada suatu saat di mana teman-teman disabilitas ini lagi gamut atau lagi bete Betul, aja betul, gitu betul. kan. Nah itu
pernah nggak sih kayak ada kejadian yang harus kakak mitigasi gitu, yang kakak tidak yang Kak Desi tidak sangka, tidak tiba-tiba begini gitu yang bikin kaget Oh gitu. iya. Ada sih tentunya, kayak misalnya ada konflik ya antara yang waktu itu yang kayak teman Down syndrome sama autism. Karena kan memang mereka ini tuh sangat berbeda banget ya. Iya, Kayak misalnya betul. yang teman Down syndrome tuh senang dengan keteraturan gitu ya. Sedangkan yang autism dia tidak bisa mereka suka melakukan kegiatan steaming ya, kayak perilaku berulang-ulang gitu. Akhirnya waktu itu sempat ada Slack gitu kan, yang teman Down syndrome nggak mau keganggu dengan adanya suara-suara itu atau getaran-getaran itu ya. Terus akhirnya kita pisahkan gitu. Baiknya memang pada saat itu karena mungkin masih awal-awal, tapi sekarang alhamdulillah jadinya udah biasa gitu ya, udah sama-sama nyaman gitu di sini. Jadi akhirnya waktu itu kita cara solusinya ya memisahkan dulu gitu ya. Terus juga kalau yang lagi nggak mood, ya udah kamu istirahat dulu aja, rehat dulu sejenak gitu sampai kamu emang udah siap lagi nih untuk kerja gitu ya. Ya gimana pun karena Puka memang suatu usaha yang memang ramah disabilitas, jadi kita memang harus melihat gitu. Harus mengerti Harus mengerti kemampuan mereka gitu ya, moodnya mereka gitu ya. Jadi memang core-nya memang harus ngelihat ke mereka dulu gitu. Iya, harus ngeliat nih mereka lagi butuh apa, mereka sedang kenapa, baru Iya, betul. kita berarti kita yang menyesuaikan Betul lah ya sekali. Kak gitu. Jadi kita yang menyesuaikan. Oh gitu. Nah berarti di Puka ini bukan hanya teman kerja ya, tapi udah benar-benar teman, bahkan mungkin kekeluargaannya udah terbentuk banget setelah 8 Iya betul, tahun alhamdulillah tadi. amin gitu ya, seperti itu sih yang saya rasakan selama ini ya. Alhamdulillah hangat banget. Hangat banget ya, tadi Iya. juga kayak banyak yang ngobrol juga ya di dalam ya, asik-asik gitu. Iya gitu. Jadi nggak sepi, nggak cuman Ya, jadi nggak kayak kerja gitu iya, sebenarnya. nggak kerajinan doang, kayak nggak fokus sendiri, tapi sambil ngobrol Betul gitu. betul gitu. Kalau boleh tahu ada nggak sih Kak momen yang tidak bisa terlupakan gitu dari entah pas Kakak lagi membangun Puka atau sama teman-teman disabilitasnya, ada nggak yang momen tidak terlupakan itu? Untuk momen sebetulnya kayaknya lebih ke ini ya. Ini memang mungkin dari Puka sendiri karena kan usaha yang memang impact-nya kan alhamdulillah bisa dinilai baik gitu ya. Selalu banyak mendapatkan ini ya, keberkahan sebetulnya, terus positivity gitu ya, dari luar, dari eksternal gitu ya, baik dari instansi pemerintahan, dari ya orang-orang masyarakat pada umumnya gitu ya, yang ke Puka. Jadi mereka tuh misalnya ada yang borong lah, atau misalnya ada yang ngasih jalan, misalnya nih saya ada event ini Puka mau ikutan nggak gitu ya, ininya standnya gratis atau gimana gitu ya. Terus kayak banyak menerima apresiasi yang baik gitu dari masyarakat yang banyak gitu. Jadinya ini merupakan sumber kekuatan kami juga gitu ya, buat terus ada di sini membersamai teman-teman berkebutuhan khusus gitu. Supportnya alhamdulillah makin banyak karena memang tentang inklusivitas ini udah makin bagus ya penyerapannya oleh masyarakat gitu ya. Jadinya impactnya ke Puka pun jadi lebih baik gitu. Karena sekarang kesadaran terhadap teman-teman disabilitas sudah lebih luas lagi ya. Betul, gitu. betul. Udah nggak, diskriminasinya udah nggak yang gimana-gimana banget lah Iya, gitu. betul. Udah lebih terbuka sekarang masyarakat Iya. kayak gitu. Nah, berarti yang keberkahan tadi itu juga what makes Puka keeps going lah ya Kak, Iya, gitu. betul. Jadi motivasi gitu. Nah, apa sih Kak, tadi kan udah ke teman disabilitas nih, sekarang aku mau nanya soal ke industri kreatif di Bandung nih, apa sih yang pengen Puka terus jalankan agar tetap bisa berkontribusi di industri kreatif gitu? Tentunya tetap berkarya dan memang lebih banyak dampak yang diserap oleh teman-teman spesial. Artinya Puka lebih banyak meng-hire lah gitu ya, bekerja sama dengan teman-teman berkebutuhan khusus gitu ya, untuk membuatkan suatu produk yang dari ekonomi kreatif gitu ya,
misalnya produk fashion atau home decor dan lain-lain gitu ya. Pengennya lebih tersebar lagi lah gitu ya penyerapan impact-nya gitu. Berarti udah macam-macam ya, ini kita ada backdrop terus ada pajangan juga. Betul. Gitu. Berarti yang bisa dipakai juga banyak lah ya Kak. Iya, Kayak betul. ada bikin tas-tas kayak Iya, gitu. yang fungsional banyak, produk fashion sama aksesoris. Sedangkan yang home decor juga sudah buat sih beberapa. Gitu. Nah, pernah nggak sih Kakak kayak merasa kayak aduh capek banget gitu, apalagi sebagai entrepreneurnya, apalagi pas dulu masih awal-awal pas kayak Iya. aduh kayak capek banget, kayak udahan gak ya gitu. Pernah nggak sih Kak merasa kayak gitu? Tentunya pernah, sering bahkan. Tapi ya gitulah, balik lagi gitu ya. Apa yang kita percayai di awal, apa yang kita percaya bahwa itu bakalan works gitu ya, kita balik lagi ya, ini sayang banget nih kalau nggak dilanjutin, ini sayang banget kalau mereka terus ngapain setelah misalnya kok nggak ada puka, mereka ngapain gitu kan. Kita harus bertahan. Nah dari bertahan itu kita baru cariin solusinya gitu ya, solusinya seperti apa. Tapi ya tentunya dengan adanya burnout seperti itu, kita yang kita butuhkan adalah rehat sih sebetulnya. Kita rehat dulu, misalnya mau tidur dulu kah, atau misalnya mau me time dulu gitu ya. Nah setelah udah siap lagi baru kita cariin solusinya nih. Gitu. Berarti Gitu. bener teman-teman disabilitas ini benar-benar jadi motivasi banget lah ya buat Betul. Kak Desi, kayak karena kalau puka nggak ada mereka harus kemana lagi, mereka harus berkarya di mana lagi. Iya betul gitu. sekali gitu. Berarti mereka emang senang berkarya ya Kak yang di sini itu? Iya, alhamdulillahnya memang untuk teman-teman yang bergabung di Puka ini salah satu specification-nya adalah yang dia mencintai crafting atau yang dia memang sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan crafting gitu. Jadi ya ketika mereka bekerja di Puka, jadi mereka ya happy aja gitu kan. Saya bekerja, saya melakukan kegiatan hobi saya gitu yang saya cintai gitu ya, terus ya jadinya keep going gitu ya, jadi mereka happy gitu. Iya, buat apalagi kalau di ngerjainnya. rumah biasanya sendiri craftingnya, atau kayak di Betul. sekolah kayak sekolah Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau di sini kayak main sama teman. Iya gitu. betul banget gitu ya. Jadi ada kegiatan tambahan Bener. tentunya ya, selain bekerja ada bisa bersosialisasi sama teman-temannya. Benar. Apalagi teman-teman disabilitas ini emang harus terus bersosialisasi, yang nggak bisa sendirian terus, biar mereka ada stimulasi lebih lah selain di rumah Iya, gitu ya. betul Kak. banget. Iya gitu. Sempat nggak sih Kak kayak Kakak kewalahan menanggapi mereka gitu Kak, menanggapi teman-teman disabilitas ini, kayak nggak tahu mau ngapain gitu? Oh enggak juga sih, karena kan Puka ada tim manajemen ya. Oh, iya. Alhamdulillah kita saling kerjasama aja sih Alhamdulillah. buat ngehandle hal-hal yang tak terduga misalnya ya gitu ya. Jadi alhamdulillah sih kita ada 6 orang di tim manajemen yang emang bisa mengatur semuanya agar lebih smooth gitu ya. Gitu. Berarti bahkan tim Pukanya sendiri juga udah kayak keluarga ya, nggak hanya teman-teman disabilitas tapi tim Pukanya juga kayak Iya gitu. betul. Oke Kak, terus Kakak pernah nggak Kakak apa yang beda dari Kakak 10 tahun yang lalu sebelum ada Puka sama sekarang gitu? Oh apa ya? Pasti ini sangat, kalau 10 tahun yang lalu pasti Kak kayak nggak akan menyangka bisa sampai kayak gini, bahkan punya toko dan creative house gitu ya Kak? Iya gitu. betul sih. Apa ya? Jadi lebih banyak bersyukur sih sebenarnya ya. Alhamdulillah bersyukurnya saya bisa bertahan, saya bisa bernetwork sama orang banyak gitu ya. Karena memang salah satu kunci untuk kesuksesan sekarang kan dengan partnership ya atau networking gitu ya. Jadi ya banyak bersyukurnya aja sih kalau misalnya ngelihat dari yang masa lampau gitu ya. Bentuk nggak nyangka sih sebenarnya nggak terlalu ya, karena emang udah ada ininya main mapping, saya harus gimana buat udah ada visinya iya gitu iya ya. saya gimana caranya buat dapat ini dapat itu gitu ya. Ya itu harus melalui prosesnya itulah gitu. Jadi alhamdulillah jadinya lebih banyak bersyukur lah sekarang gitu. Alhamdulillah, berarti sekarang dibanding lu sekarang lebih banyak bersyukur dan lebih banyak tahu juga lah ya gitu. Terus Betul. nah gimana nih Kak rasanya sekarang udah punya creative house dan punya toko juga bahkan kayak gitu? Pasti panjang banget perjalanannya. Iya betul sih, alhamdulillah. Ya 10 tahun cukup lama ya, jadinya lebih banyak hal yang dipelajari ya. Nggak cuman belajar craft, tapi belajar tentang ini ya, bersosialisasi gitu ya antar manusia gitu ya. Jadinya ya
jadi pembelajaran lah. Jadi memang momen 10 tahun tuh jadinya bikin kita pengen merefleksikan yang telah dilakukan, terus ya jadinya saya juga lebih banyak melakukan kegiatan ini ya, kayak misalnya talk show, sharing gitu ya sama teman-teman yang emang pengen denger cerita saya gitu. Oh gitu Kak. Nah tadi udah 10 tahun, udah cukup lama, tadi Kakak juga udah menjelaskan juga. Nah setelah 10 tahun ini sekarang apa sih yang Kakak pengen untuk Puka ke depannya kayak gitu? Ya semoga Puka bisa memperluas impact-nya gitu ya, dengan misalnya memang mimpinya nih 2026 bisa memulai Puka Local Enabler gitu ya. Jadi ada Puka-Puka lainnya lah di kabupaten. Ya awalnya mungkin kita mulai yang terdekat dulu dari Jawa Barat, kayak misalnya kita coba buka Puka lainnya di kota-kota lainnya, misalnya Cirebon atau Garut gitu ya. Jadi kita menduplikasi sistem yang ada di Puka untuk membuatkan suatu produk kerajinan tangan yang emang sesuai dengan kekhasan dari daerahnya gitu ya. Ya mimpinya itu sih ya, untuk memperluas dampak gitu. Berarti tetap sama teman-teman disabilitas juga ya Kak? Tentunya kayak gitu. Semoga tercapai Amin, gitu kan. amin. Karena nggak sabar nih nanti aku jalan-jalan kemana ketemu Puka lagi. Iya betul ya, semoga ya. Semoga bisa tercapai. Bisa memulainya di 2026 ini gitu. Benar kan. Apalagi sekarang awal tahun ya, New Year New Me mungkin. Iya betul sekali, biasanya semangatnya tentunya baru, lebih berkobar lagi ya, semoga aja lah gitu. Semoga tercapai ya Kak. Amin. Nah mungkin ini sekaligus penutup kali ya Kak. Aku pengen dong dari Kak Desi pesan untuk pendengar PRFM yang pengen memulai usaha tapi masih ragu gitu Kak. Oh ya oke, buat teman-teman yang udah ada niat untuk berusaha, tentunya yang paling utama nih sebenarnya waktu pas saya memulai bisnis adalah do it gitu. Bukan duit, tapi do it, lakukanlah dulu. Kita nggak perlu memulai dari perfect di awal, tapi kita tentunya bakalan, selama kita mulai dari yang belum perfect gitu ya, belum sempurna, itu nanti kita bakalan belajar terus, berproses tentunya untuk menuju kesempurnaan itu gitu ya. Jadi ya jalanin prosesnya, jangan lupa dilakukan sekarang juga gitu ya, untuk menjadi seorang yang social entrepreneur atau seorang yang berdampak. Nggak perlu dari kamu menjadi CEO dulu atau misalnya kamu jadi aktivis dulu, nggak perlu sih. Kita bisa mulai dari hal yang kecil aja dulu gitu. Berarti untuk menjadi orang yang berdampak tuh nggak harus jadi tokoh yang besar dulu. Betul ya. sekali, gitu. Dari hal-hal kecil pun juga bisa. Betul, gitu, karena memang dari hal yang kecil itu tentunya bakalan menimbulkan suatu impact yang besar gitu ya, dari yang kecil-kecil dulu. Gitu. Berarti yang penting dijalanin dulu aja. Jangan takut. Iya, jangan takut. Coba dulu deh. Coba gitu. dulu. Karena emang sebetulnya yang paling susah adalah mempertahankan. Itu dia. Yang penting konsisten ya Kak. Ya, balik lagi ke konsisten gitu. Iya, betul. Oke, paling cukup di situ aja. Mungkin emang cukup sampai di situ aja obrolan kami ya Kak ya. Mungkin makasih juga teman-teman PRFM yang sudah stay tune sama podcast kali ini, dinonton sampai habis gitu kayak. Oke, terima Dadah. kasih banyak.